selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga anak-anak kelas 6A, B, dan C dalam keadaan sehat dan kuat, penuh semangat dan sukacita. Hari ini dalam pertemuan ketiga, kita akan belajar materi panggilan untuk menguasai bumi. Dalam pokok bahasan pertama, panggilan Allah bagi manusia. Sebelumnya, Mem ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, sungguh kami bersyukur karena hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk belajar. Bersama dengan semua anak-anak kelas 6, kami akan belajar dari materi bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami manusia untuk mengolah bumi. Biar Tuhan memberkati pelajaran kami materi demi materi yang akan kami ikuti di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada zaman dahulu, manusia menganggap bahwa bumi ini berbentuk datar seperti papan, sehingga mereka takut jika mengadakan perjalanan yang jauh menggunakan kapal. Mereka berpikir ketika kapal berlayar sampai ke ujung bumi, mereka akan lenyap dan mati. Nah, sampai suatu hari, seorang bernama Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ia berlayar menggunakan kapal dan ia tidak jatuh, seperti apa yang mereka katakan. Tetapi, jauh sebelum Columbus membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat, Alkitab telah mengatakannya terlebih dahulu. Dalam Yesaya 40 ayat 22 dikatakan, Dia yang bertakhta di atas kebulatan bumi. Nah anak-anak, sesungguhnya Nabi Yesaya telah menulis dalam kitabnya lebih dari 2700 tahun yang lalu dan telah menyebutkan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya untuk apa ya anak-anak? Ya, supaya manusia berkuasa atas alam semesta ini. Manusia itu sebagai makhluk yang termulia dan teristimewa dari semua ciptaan Tuhan. Tahukah kamu, pada waktu manusia diciptakan, Allah menempatkan manusia di tengah alam semesta ini untuk mengusahakan dan memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan. Ini dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Menaklukkan bumi berarti mengolah bumi untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kebaikan manusia. Nah, kata penguasa atau berkuasa bukan berarti manusia bebas melakukan apapun. Menurut Alkitab, berkuasa artinya manusia sebagai pengolah alam harus mengembangkan sebaik mungkin ciptaan yang ada untuk kesejahteraan bersama. Jadi, bukan seperti orang-orang yang menaklukkan isi dari bumi ini untuk kepentingan diri sendiri, seperti melempar bom di laut untuk menangkap ikan,
atau menebang hutan secara sembarangan, dan menggali emas, nikel, dan hasil-hasil bumi untuk meraup keuntungan pribadi. Contoh orang yang mengolah bumi untuk kesejahteraan bersama adalah petani. Mereka menanam padi, dan setelah panen, padi digiling menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi dan bubur untuk kita makan. Demikian juga dengan hasil pertanian lainnya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang, dan sebagainya. Anak-anak, ada perbedaan konsep atau tujuan dari orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak percaya tentang arti bekerja dan belajar. Apa saja perbedaannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Anak-anak, menurut orang percaya, bekerja dan belajar adalah cara untuk menjalankan perintah Tuhan dalam mengusahakan dan mengolah bumi. Sesungguhnya, bekerja atau belajar bukanlah suatu hukuman, melainkan anugerah dari Allah. Allah memberikan perintah untuk bekerja jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan bekerja dan belajar, kita telah memuliakan Tuhan Allah, Pencipta kita. Sementara menurut orang yang tidak percaya Tuhan, belajar itu sekedar untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik, termasuk menyontek saat ulangan. Nah, apalagi saat kita belajar dari rumah, ketika ulangan guru tidak bisa memantau kalian secara langsung. Ada anak-anak yang hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, mereka mencari jawaban di Google, mereka membuka buku, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah contoh orang yang belajar hanya untuk mencari nilai. Demikian juga dalam hal bekerja. Menurut orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bekerja hanya sekedar mencari uang dan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan itu, mereka lakukan dengan berbagai macam cara, meskipun harus dengan menipu, harus dengan mencari keuntungan, menggunakan cara yang tidak baik, supaya mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Ya, itu pemahaman tentang bekerja menurut orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, anak-anak, melalui materi ini kita dapat belajar. 1. Alam semesta dan segala isinya diciptakan Tuhan untuk kebaikan manusia. Yang kedua, bekerja dan belajar adalah anugerah Tuhan, bukan hukuman. Sehingga kita harus melakukannya dengan sukacita. Ketiga, kita bekerja dan kita belajar karena menjalankan perintah Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan kita tugas untuk mengolah dan mengembangkan bumi
untuk kesejahteraan kita bersama. Demikianlah materi kita hari ini, dan anak-anak, ada 6 nomor pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Silakan kumpul di Google Classroom Pendidikan Agama Kristen kelas 6, dan Mem tidak menerima tugas yang dikirimkan di forum atau di stream. Kirimkan ke bagian tugas kelas di Google Classroom. Oke? Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.